And very pretty. Look at me. I'm rotting. I shall kill him. Look at what you've done. Leave. Thank you, my lord. Not only the look, but the feel of my skin is incredibly different. Tuanya Elizabeth ini guys, dari kecil dia tuh suka ngajak si Elizabeth ini buat menonton prosesi eksekusi mati. Jadi kayak terpidana mati yang dihukum gantung atau dihukum penggal. Nah si Elizabeth tuh diajak sama orang tuanya buat nonton itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video aku ya. Malam ini kita akan bercerita mengenai sebuah kasus kriminal lagi nih guys. Di video sebelumnya aku udah pernah cerita nih kan mengenai kasusnya Dukun AS, di mana dia ini mengakhiri hidup 42 orang wanita muda buat dapat kesaktian dengan cara meminum air liurnya. Nah kasus yang bakal kita ceritain malam ini tuh jauh lebih besar banget guys, yaitu kasusnya Elizabeth Bathory. Dia ini merupakan seorang psikopat wanita yang dengan keji mengakhiri hidup 612 orang wanita buat diambil darahnya guys. Karena dia tuh percaya hal tersebut bisa bikin dia jadi awet muda. Nah saking banyaknya korban dari Elizabeth Bathory ini, dia tuh sampai dinobatkan oleh Guinness Book of Record sebagai pembunuh wanita dengan korban terbanyak di dunia. Nah buat tahu lengkapnya kisah mengenai Elizabeth Bathory ini, langsung aja ya kita rangkum isi Google. Countess Elizabeth Bathory. Dia ini lahir di tahun 1960. Elizabeth Bathory berasal dari keluarga bangsawan terkaya dan juga tertua di Hungaria. Nah keluarga Bathory ini guys masih punya hubungan kekerabatan yang dekat sama Raja Polandia dan juga pangeran dari Transilvania. Nah kebayang deh ya sebesar apa keluarga Bathory ini, karena emang masih punya garis keturunan dari raja-raja di Eropa. Nah ayahnya Elizabeth ini adalah George Bathory dan ibunya Anna Bathory. Mereka ini dipercaya melakukan pernikahan sedarah karena sebenarnya Anna sama George ini masih punya hubungan kekeluargaan yang deket banget guys. Dan di masa itu ya memang masih ibaratnya banyak lah lumrah terjadi pernikahan sejarah buat mempertahankan kekuasaan dan juga kekayaannya mereka. Jadi ibaratnya biar gak kemana-mana gitu ya. Nah tapi karena pernikahan sedarah orang tuanya ini, Elizabeth Bathory sejak lahir dia tuh sudah mengidap penyakit epilepsi atau sering kejang gitu guys. Orang tuanya Elizabeth Bathory ini melakukan pengobatan yang bisa dibilang cukup unik ya guys buat nyembuhin penyakit epilepsi anaknya, yaitu dengan cara mengoleskan darah orang yang sehat atau orang yang gak menderita epilepsi ke bibirnya Elizabeth, atau dengan mencampurkan darah orang yang sehat tadi ke makanannya Elizabeth. Karena memang di masa itu tuh dipercaya cara untuk menyembuhkan penderita epilepsi itu dengan mencampurkan darah tadi orang yang sehat dikasihin gitu ke orang yang menderita epilepsi. Jadi bisa dibilang ya guys, memang dari kecil Elizabeth ini tuh udah deket banget sama darah. Jadi ya agak nggak heran juga sih kalau nantinya setelah dewasa dia tuh jadi kecanduan sama darah. Masa kecilnya Elizabeth ini bisa dibilang emang agak lain atau agak aneh malah ya. Karena orang tuanya Elizabeth ini guys dari kecil dia tuh suka ngajak si Elizabeth ini buat menonton prosesi eksekusi mati. Jadi kayak terpidana mati yang dihukum gantung atau dihukum penggal. Nah si Elizabeth tuh diajak sama orang tuanya buat nonton itu guys. Gak ngerti ya ngapain coba anak kecil diajak nonton kayak gituan. Nah dari kecil Elizabeth juga tuh kayak udah diperkenalkan dan diajarkan sama aliran satanisme oleh anggota keluarganya. Nah aliran satanisme tuh kayak semacam aliran mistisnya gitulah kalau di Eropa. Kalau di Indonesia tuh kayak dunia perdukunan gitu. Nah meskipun masa kecilnya tuh agak aneh ya guys, Elizabeth Bathory ini tumbuh sebagai wanita bangsawan yang cerdas banget. Dia juga dikenal sebagai seorang wanita yang menguasai banyak bahasa asing. Sampai dibilang Elizabeth Bathory ini adalah salah satu keluarga Bathory yang paling cerdas guys.
Di usia 10 tahun, Elizabeth Bathory ini dijodohkan dengan seorang laki-laki bernama Ferenc Nadasdy. Nah, Ferenc Nadasdy ini merupakan seorang bangsawan atau pewaris dinasti terkaya di wilayah tersebut. Nah, di usia 15 tahun, Elizabeth dan Nadasdy ini menikah. Nah, setelah menikah, Elizabeth Bathory itu menolak guys buat mengganti namanya menggunakan nama belakang suaminya. Karena ternyata secara status sosial nih, keluarga Bathory itu statusnya di atas keluarganya Nadasdy. Ada beberapa pihak malah yang bilang akhirnya si suaminya ini loh yang ikut pakai nama Bathory. Nah, setelah menikah, Elizabeth itu dikasih hadiah pernikahan sama orang tuanya, yaitu sebuah kastil mewah dan juga besar yang diberi nama Kastil Seite. Nah, nantinya guys, di kastil inilah yang menjadi lokasi pembantaian 612 orang wanita yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory. Setelah 3 tahun menikah, sang suami ini harus pergi berperang melawan Kekaisaran Ottoman. Nah, akhirnya Elizabeth tuh harus kayak tinggal sendiri atau tinggal jauh lah dari suaminya. Dia pun jadi kayak kesepian banget. Bahkan di awal pernikahannya, Elizabeth ini sempat kesulitan buat punya anak. Ya karena mereka kan LDR-an ya guys. Meski akhirnya Elizabeth ini melahirkan 5 orang anak ya. Nah, setelah Elizabeth ini melahirkan anaknya yang kelima, mulai tumbuhlah sifat narsistik di dirinya Elizabeth. Jadi kayak banyak pelayannya Elizabeth ya yang suka ngeliat dia tuh suka bercermin lama-lama banget. Dan sambil bercermin dia tuh suka ngomong sendiri, memuji-muji dirinya. Kayak, ya ampun, aku tuh kok cantik banget ya. Gak akan ada wanita yang bisa menandingi kecantikanku. Kayak gitu-gitu guys. Hingga pada tahun 1604, sang suami Ferenc Nadasdy ini meninggal dunia. Ketika itu Elizabeth tuh sudah berumur sekitar 40 tahun. Dan Elizabeth tuh mulai merasa dia tuh jadi tua guys. Nah, sampai ada satu kejadian nih. Jadi Elizabeth tuh lagi bercermin sambil kayak disisirin gitu sama pelayannya. Nah, tanpa sengaja si pelayan ini nyisirinnya kayak terlalu kenceng gitu. Jadi dia kayak agak kejampak gitu guys. Langsung lah si Elizabeth ini ngamuk ya. Langsung ditampar, dipukul tuh pelayannya sampai berdarah. Darahnya itu pun muncrat dan kena tangannya Elizabeth. Dan gak tahu gimana ya, Elizabeth tuh kayak langsung ngeliatin tangannya. Dan dia tuh langsung ngerasa tangannya yang tadi kena darah muncratan itu jadi lebih muda guys. Dan di situ Elizabeth tuh kayak langsung kepikiran sama perkataan salah seorang pelayan kepercayaannya. Apa nih perkataannya? Masuk. Jadi ada satu pelayannya Elizabeth yang bernama Dorothea Dentes atau sering dipanggil Dorca ya. Nah, si Dorca ini sering banget kayak menghasut Elizabeth buat memperdalam ilmu satanisme yang emang udah dikenal Elizabeth dari kecil. Nah, si Dorca ini sering banget bilang ke Elizabeth, kalau kamu tuh mau tampil cantik, mau awet muda, kuncinya adalah dengan cara menumbalkan darah wanita muda yang masih perawan. Nah, awalnya Elizabeth tuh ya gak terlalu percaya sama omongannya si Dorca ini. Walaupun kayaknya dia tuh secara gak sadar udah mulai terpengaruh guys. Makanya ketika si Elizabeth ini ngelihat darah yang muncrat kena tangannya itu, entah kenapa tuh dia jadi kayak bener-bener ngerasa kulitnya tuh jauh lebih muda. Nah, setelah kejadian tersebut Elizabeth tuh jadi benar-benar percaya. Akhirnya dia pun mulai menumbalkan atau menyiksa dan membunuh satu persatu pelayan muda yang ada di dalam kastilnya guys. Satu persatu pelayannya Elizabeth yang ada di dalam kastilnya ini akhirnya dijadiin tumbal lah. Nah, lama-kelamaan akhirnya pelayan di dalam kastil tersebut habis lah guys ya. Puter otak lah Elizabeth, karena dia itu kan emang udah jadi kayak kecanduan banget kan sama darah. Akhirnya Elizabeth tuh kayak membuka lowongan pekerjaan fiktif yang dia siarkan ke desa-desa di sekitar kastilnya. Jadi Elizabeth tuh kayak bilang, buat para wanita muda yang memang lagi butuh kerja, datang deh ke kastilku. Aku tuh lagi nyari pelayan gitu. Akhirnya banyaklah wanita muda dari desa sekitar kastilnya Elizabeth ini yang datang.
Awalnya mereka pikir ya mau dapat kerjaan kan, tapi ternyata mereka yang datang ini guys gak akan pernah bisa keluar lagi karena mereka ini langsung ditawan sama Elizabeth. Nah, Elizabeth ini menjalankan aksinya, dia tuh dibantu sama 3 orang pelayan kepercayaannya, yaitu si Dorca tadi ya guys. Terus ada juga seorang pelayan bernama Anna Dracula bersama dengan pacarnya yaitu Joe. Cara Elizabeth menyiksa para korbannya ini guys benar-benar di luar nalar. Jadi para gadis ini tuh kayak bakal disayat di bagian urat nadinya. Terus mereka ini bakal digantung mengelilingi bak mandinya Elizabeth. Ada juga yang ditusuk pakai pin panas kayak sate gitu guys, ditusuk. Terus ya digantung mengelilingi, benar-benar mengelilingi bak mandinya. Terus dibiarkan darahnya itu menetes sedikit demi sedikit sampai memenuhi bak mandinya. Dan terus Elizabeth tuh mandi berendam guys di dalam darah tersebut. Jadi anti-agingnya dia tuh darah. Dan bukan cuman itu ya, jadi ada juga para gadis ini kayak bakal disayat bagian badannya. Terus dia diguyurin madu gitu guys, dan dibiarin dia tuh digigitin sama serangga sedikit demi sedikit sampai gadis tersebut tuh meninggal dunia. Ada juga yang bakal dikurung di dalam kayak penjara besi gitu tanpa dikasih makan dan minum sampai akhirnya mereka kelaparan dan ujungnya meninggal juga. Bahkan guys ada yang kayak digigitin gitu, digigitin gitu pipinya. Nah, setelah gadis-gadis ini meninggal, para pelayannya itu bakal ngambil darah gadis-gadis tersebut, ditampung ke dalam ember, terus dimasukin lagi lah ke dalam bak mandinya Elizabeth. Berendam lagi lah tuh dia. Ngeri banget ya. Di awal tadi aku udah bilang ya, kalau si Elizabeth Bathory itu kan memang terkenal cerdas ya guys. Mungkin cerdasnya sampai ke blinger malah ya. Makanya dia tuh punya cara supaya aksinya tuh gak ketahuan. Nah, para korbannya ini jasadnya tuh bakal dimakamkan secara normal. Bahkan dia tuh sampai manggil pembuka agama dan melakukan prosesi keagamaan. Nah, dia tuh bakal bilang para gadis yang jadi korban dia ini tuh meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, karena dimakamkan secara normal, ada pembuka agama, dikasih juga prosesi keagamaan, akhirnya keluarga korban tuh jadi gak curiga. Mereka tuh percaya aja kalau dia tuh meninggalnya karena kecelakaan kerja. Tapi ya guys, karena memang korbannya tuh banyak banget kan, sampai ratusan loh, 600 kan nanti ujungnya ya. Malah si pembuka agama inilah yang mulai curiga. Kok kayak tiap hari ada yang kecelakaan kerja harus dimakamin. Akhirnya si pembuka agama inilah yang gak mau lagi melakukan prosesi pemakaman buat Elizabeth. Dan juga lokasi pemakamannya tuh kayak mulai penuh lah di wilayah kastilnya Elizabeth ini. Karena udah gak ada lagi yang mau makamin, Elizabeth mulailah membuang jasad-jasad wanita ini dengan cara disebar keluar kastilnya. Tapi dibuangnya tuh benar-benar jauh dari kastilnya Elizabeth supaya dia gak dicurigain ya. Kayak mulai dibuang ke ladang lah, ke sungai, ke laut, disebar gitulah pokoknya. Korbannya Elizabeth ini kan ya guys, kayak benar-benar banyak banget. Setiap hari ada aja tuh gadis desa yang datang ke kastilnya dia yang akhirnya jadi korbannya si Elizabeth. Nah, lama-kelamaan gadis muda di desa sekitaran kastilnya Elizabeth ini benar-benar abis guys. Targetnya dia wanita muda perawan sekitar 10-14 tahun usianya, itu tuh udah gak ada lagi. Akhirnya si Elizabeth tuh kayak muter otak lagi lah. Dia pun bikin taktik baru, yaitu Elizabeth itu mengundang para anak dari bangsawan kelas rendah buat datang ke kastilnya dia, buat diajarkan semacam tata krama kebangsawanan. Banyak lah tuh yang berminat datang ke kastilnya Elizabeth. Tapi ya ujung-ujungnya sama ya guys, bakal jadi korbannya si Elizabeth ini. Tapi disinilah mulai terbongkar aksinya Elizabeth Bathory.
Jadi ada seorang bangsawan kelas rendah korbannya Elizabeth yang berhasil kabur. Dia pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Dia langsung ceritain apa yang terjadi pada dirinya dan juga apa yang dia lihat di kastilnya Elizabeth. Nah sebenarnya pihak berwajib tuh udah dapet banyak banget guys laporan mengenai gadis hilang di sekitar kastilnya Elizabeth. Polisi dan juga masyarakat tuh sebenarnya udah curiga banget sama kastilnya Elizabeth ini. Tapi karena belum ada bukti, mereka tuh belum bisa bergerak. Apalagi yang melakukannya ini, yang dicurigai ini adalah bangsawan kelas atas kan ya guys. Raja Matthias, Raja Hungaria ketika itu langsung memerintahkan Gheorghe Thurzo, gubernur di wilayah tersebut, buat memimpin penggeledahan ke kastilnya Elizabeth. Nah sebenarnya ya Gheorghe Thurzo itu ya masih sepupunya Elizabeth. Karena kan keluarga Báthory adalah keluarga terbesar ya di wilayah tersebut. Nah semua yang datang ke kastilnya Elizabeth ketika itu, mereka tuh benar-benar kaget guys, shock berat. Mereka tuh ngelihat sendiri dengan mata kepala mereka, masih ada gadis-gadis yang udah tergantung di atas bak mandinya Elizabeth dengan darah yang menetes. Ada gadis muda yang udah tewas di atas meja makan, dan gadis-gadis yang sekarat pada duduk di pojok-pojokan kastil. Ada juga gadis-gadis muda yang masih hidup tapi kondisinya udah benar-benar menyedihkan, dikurung di dalam penjara dalam kastilnya Elizabeth. Nah pas dilihat keluar kastilnya nih, di bawah kastilnya itu banyak banget guys, katanya benar-benar banyak banget jenazah wanita-wanita muda yang udah mulai membusuk. Kondisinya tuh benar-benar chaos banget. Kastilnya Elizabeth tuh udah bener-bener kayak tempat jagal manusia guys, ngeri banget. Setelah penggeledahan kastilnya berakhir, sudahlah aksinya Elizabeth Báthory ini ya. Dia pun didakwa bersalah telah menghilangkan nyawa 612 orang wanita yang dia tulis sendiri di dalam buku hariannya. Jadi kayak dia catat guys, siapa-siapa aja gadis, berapa gadis yang udah jadi korbannya. Tapi ya perlu kalian tahu, jadi si Elizabeth Báthory ini gak pernah sekalipun datang dalam persidangan, karena dia tuh menolak atau dia tuh menyangkal deh semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Padahal buktinya udah dilihat depan mata loh ya. Hakim dari persidangan tuh ya akhirnya memutuskan kalau mereka ini bersalah, dan 3 orang pelayannya Elizabeth ini dijatuhi hukuman mati. Dorca dan Joe dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup guys, sedangkan Anna Dracula dijatuhi hukuman pancung. Nah kalau kalian bertanya ya, gimana nih sama Elizabeth Báthory sendiri? Tahan ya guys, tahan banget nih, jangan kesel. Nah Elizabeth Báthory ini guys, dia tuh nggak dapat hukuman mati. Karena apa? Karena sebagian besar korbannya dia ini adalah rakyat biasa, berasal dari rakyat jelata ibaratnya gitu katanya guys ya. Dan ketika itu nggak ada hukuman atau larangan buat memperlakukan masyarakat biasa secara keji. Nah cuman ada satu doang nih guys yang memberatkan Elizabeth, karena ada beberapa korbannya Elizabeth yang berasal dari keluarga bangsawan kelas rendah. Cuman itu guys satu-satunya yang memberatkan dia. Elizabeth Báthory pun dijatuhi hukuman tahanan rumah. Nggak salah denger guys, tahanan rumah doang dia tuh, padahal udah membunuh 612 orang wanita loh. Jadi Elizabeth Báthory ini dikurung di dalam kastilnya sendiri, di sebuah kamar gitu. Kamarnya tuh ditutup pakai tembok-tembok, cuman disisain kayak satu jendela kecil buat naruh makanan. Dan dia dijadikan tahanan rumah seumur hidup. Nah 4 tahun berada di dalam tahanan rumah, akhirnya Elizabeth Báthory ini pun meninggal dunia. Nah setelah Elizabeth Báthory ini meninggal, rakyat atau masyarakat di sekitar kastilnya Elizabeth, di sekitar desa, semuanya tuh menolak jenazahnya Elizabeth buat dimakamkan di tempat mereka. Jadi nggak tahu lah tuh akhirnya Elizabeth tuh dimakamin di mana, nggak ketahuan ya makamnya tuh ada di mana. Bahkan ya guys, nama Elizabeth Báthory di Hungaria selama berabad-abad tuh dilarang buat disebutkan. Itulah tadi kisah kekejaman seorang Elizabeth Báthory.
Mengeri banget ya guys zaman kerajaan tuh. Tapi kayaknya kalau sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada kan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, udah nggak ada sih kayaknya ya. Nah kalau ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat dari yang aku sampaikan barusan, boleh ya bantu koreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.